Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agustina Hasibuan dengan NIM 2201212474 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Simak video berikut. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus bagi warga negara khususnya pada generasi muda. Jawaban dari soal pertama yaitu tujuannya adalah untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, serta untuk dapat memberikan bekal nilai kebangsaan dan kepahaman komprehensif mengenai wawasan Nusantara, ketahanan sosial, hak dan kewajiban sebagai warga negara demokrasi, serta konstitusi dan hak asasi manusia. Jelaskan bagaimana mengimplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di segala bidang dapat terwujud dengan baik, khususnya bagi para generasi muda. Jawaban dari pertanyaan nomor 2 yaitu sebaiknya kita menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti menghormati setiap perbedaan, seperti perbedaan keyakinan, menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan bernegara, memulihkan serta menghargai, menghormati orang minta pembedakan sedikit pun, menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Pertanyaan ketiga yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup bersama-sama dengan bangsa lain di dunia harus memiliki identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan jelaskan alasan bangsa Indonesia sepakat untuk menggunakan sebagai identitas nasional. Jawaban pertanyaan nomor 3 yaitu identitas nasional merupakan sebagai pemersatu bangsa, sebagai ciri-ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dengan bangsa yang lainnya, sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Salah satu identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI bangsa Indonesia. Sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Soal keempat yaitu sebutkan bentuk-bentuk hubungan antara negara dan warga negara serta kemukakan pula hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan warga negara dengan negara bisa terrealisasikan dalam bentuk kerjasama, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban masing-masing dari keduanya. Substansinya adalah warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara, dan begitu pula sebaliknya negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Berikut hak dan kewajiban warga negara. Hak yang pertama yaitu adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Yang kelima adalah hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang keenam adalah hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak. Berikutnya adalah kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan peraturan. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya itu adalah wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya itu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Pertanyaan nomor 5 adalah apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantas korupsi di Indonesia. Jawaban pertanyaan nomor 5 adalah agar dapat membentuk warga negara yang baik dan paham atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mempunyai rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia, serta mampu berupaya terhadap negara melalui pemerintah harus melakukan perbaikan kondisi hidup masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam konteks perbaikan ekonomi, sehingga mampu membangun sistem kekuasaan yang demokratis, serta dapat membangun akses kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah di Indonesia dan menggerakkan akses tidak korupsi terhadap negara sendiri. Pertanyaan ke-6 yaitu carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut Anda. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Salah satu contoh kasusnya itu money politik atau politik uang. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, sehingga mereka mudah memanfaatkannya agar dapat diperalat oleh politik uang. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun agar ia menjalankan hanya dengan cara tertentu pada syarat pemilihan umum. Praktik politik uang ini dilakukan dengan cara pemberian bentuk uang sembako antara lain beras, minyak, gula kepada masyarakat dengan tujuan agar menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Maraknya kasus money politik uang ini sendiri menunjukkan bahwa negeri ini sedang dilanda krisis kepercayaan diri, terutama yang dialami oleh para kandidatnya. Baiklah, cukup sekian video dari saya, jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya akhiri, kurang lebih saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.